harus tahu. Oh, dia bentuknya kaos sablon yang gambarnya ngikuti dengan tren yang sekarang lagi ada gitu. Oh, ini trennya Bromo lagi kebakaran, bikin kaos Bromo. Nah, itu pasti laku tuh. Karena market sekarang itu ngikutin tren, beda dengan dulu. Nanti di akhir sesi ini saya akan share mengenai perkembangan dunia digital ya. Karena saya banyak membantu beberapa perusahaan teknologi membangun digital transformation-nya mereka. Jadi harus tahu itu. Terus alasannya mengapa mereka harus membeli produk kita? Terus kalau teman-teman tanya, terus apa bedanya produk kita dengan produk tetangga sebelah? Kalau produknya sama-sama saja, artinya apa kelebihan dari produk kita itu apa? Itu harus didapatkan kan teman-teman. Kalau nggak ada kelebihannya, artinya sebenarnya kita sedang menjual sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa kelebihan produk kita, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah di mana kalau mereka mau membeli itu gimana? Di mana? Gitu. Di marketplace, di toko offline, di pasar atau di mana? Nah itu harus kita tentukan dulu. Kita mau ngeset produk kita akan didapatkan customer di mana? Itu kan dulu. Nah yang terakhir itu adalah bagaimana caranya mereka belanja. Bagaimana caranya konsumen kita untuk mendapatkan produk kita. Mereka cara belanja dengan online atau dengan offline atau lewat referral. Contoh ya, misalkan kayak bengkel brand. Kita buat, siapa sih yang konsumennya bengkel brand? Ini adalah UKM. Tadi disama oleh Pak Zaki, bantuan pemerintah di beberapa desa. Untuk desa punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dananya hampir 5-20 triliun, 5-20 M. Dicadangkan per desa. Dan desa mau bikin usaha apa? Nah, disitulah bengkel brand masuk, membantu membuka usaha baru dari sisi digital brand. Kemudian di mana mereka akan membeli? Mereka mau membeli bengkel brand di mana? Ya di toko-tokonya bengkel brand atau di online, gitu. Nah, kemudian cara membelinya gimana? Cara membelinya bisa datang ke tokonya langsung atau kita belanja lewat online. Jadi ini adalah harus dibangun dulu dari awal mappingnya ini. Jadi harus di mapping dulu, dibangun dari awal sehingga kita tahu siapa customer kita, kelebihan produk kita apa, dan customer itu akan mendapatkan produk kita di mana. Coba kalau salah satu kita nggak dapat, ini percuma teman-teman, akhirnya bisnis itu tumbuh karena kebetulan. Nah karena kalau kebetulan kita nggak bisa mengantisipasi ke depan pertumbuhannya akan seperti apa. Ya, next. Nah ini contoh market yang sekarang tuh kompleks banget, ya kompleks banget. Karena online, offline, onlinenya pun ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, banyak ada sekitar 30 platform sekarang ini. Belum yang offline-nya, belum yang referral, belum lagi model-model bisnis baru banyak tumbuh sekarang. Intinya adalah bagaimana menyampaikan pesan produk kita, gitu ya, melalui di waktu yang tepat, ya di waktu yang tepat, ke calon customer yang tepat, di channel yang tepat, di pasar yang tepat. Nah, tadi contohnya kalau kita jual Avanza, tapi kalau nyampainya bukan konsumen yang tepat, ya nggak dapat iklannya. Ya, next. Jadi go to market itu secara garis besar kalau saya sampaikan ya. Jadi strategi yang digunakan oleh perusahaan atau teman-teman UKM gitu ya untuk mencapai target marketnya dan memastikan produknya teman-teman itu sampai ke tangan pelanggan dengan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang sesuai yang diharapkan oleh pelanggannya teman-teman. Oh karakter pelanggan saya itu sukanya belanja harus ditemuin, ya itu kita itu menjual produk untuk pelanggan bukan untuk kita sendiri gitu. Akan sangat efektif kalau kita tahu persis pelanggan kita itu siapa.
dan apa kesukaannya mereka. Nah, makin ke sini, market itu setelah masuk dunia digital ini, masuknya lebih ke personalisasi. Jadi customer yang bisa di-touch secara personal, itu akan bisa langsung mengambil decision dia beli apa enggak. Tidak, teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi, contoh kalau teman-teman masuk di Instagram, coba ya, masuk di Instagram, itu cek di situ, mencari produk t-shirt gitu. Nanti tiba-tiba tuh muncul tuh feed baru mengenai t-shirt. Karena Instagram udah bisa membaca kesukaan kita apa. Kita lagi baca makanan di situ, buka halaman makanan, nanti muncul tuh apa feed baru mengenai makanan. Karena kebiasaan kita udah ketangkap sama Instagram seperti itu. Nah, ini kalau bicara strategi ya teman-teman ya. Ini pasarnya teman-teman nih. Ini produk. Ini market pasar, jadi pasar yang baru, ini pasar yang sekarang. Ini produk yang sekarang, ini produk yang baru. Jadi kalau kita mau bengkel print yang sekarang ya, bengkel print itu dia punya strategi penetrasi market. Jadi mengembangkan pasar. Ya. Mempenetrasi market, jadi merapatkan market dengan produk yang ada sekarang. Strateginya namanya market penetration. Ada juga strategi namanya product development. Jadi Ricket Audio itu masuk ke strategi bagaimana produk baru masuk ke pasar sekarang. Ini pasarnya pasar yang ada sekarang. Teman-teman kan pemain printing yang ada saat ini. Ditawarkanlah produk baru namanya product development. Ada juga di sini namanya market development. Market development itu market yang baru. Kenapa produk yang sekarang ditawarkan ke pasar yang baru? Pasar yang baru yang mana? Contoh, sekarang ini bengkel print lagi intent main di government, menjual produk di government, menjual produk di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah responnya cukup positif. Itu channel market yang selama ini nggak pernah disentuh sama bengkel print sebelumnya. Dan ternyata ketika dicoba masuk ke government, responnya positif. Karena sebandingnya government itu duitnya banyak, tapi nggak tahu pemakaiannya itu apa. Yang udah dialokasikan ke desa-desa itu. Dan sering mereka perlu dibantu usaha apa yang cocok. Nah, melihat potensi ini, bengkel print masuk ke market yang baru dengan produk yang sekarang. Di sini namanya market development. Terus itu teman-teman lihat sekarang bengkel print jual t-shirt My Comfort. My Comfort produknya produk baru nih. Ya, produknya produk baru. Tapi pasarnya pasar yang sekarang. Customer yang sekarang. Ini namanya product development. Jadi dia mengembangkan produk t-shirt untuk dijual ke pemain-pemain printing yang sekarang. Ya, jadi ini namanya product development. Nah, nanti beda lagi kalau udah marketnya baru, produknya baru, namanya diversifikasi. Ini misalkan kita mau mengembangkan usaha baru di luar printing, nah, itu berarti bengkel print udah mulai mengembangkan diversifikasi market. Jadi ya teman-teman ya, sebenarnya kalau kita bicara market penetrasi ya, penetrasi market, omset itu bisa didapatkan dari jumlah transaksi dikalikan dengan rata-rata omset per transaksi. Teman-teman buat apa menjual kaos cetakan bisa di rata-rata itu secara total berapa sih rata-rata penjualan selama 1 bulan dibagi dengan jumlah transaksinya, ketemu per rata-ratanya. Tinggal nanti strateginya bagaimana cara menaikkan jumlah transaksi, bagaimana cara menaikkan rata-rata omset per transaksi. Kalau menaikkan jumlah transaksi bisa ditambahkan dengan menambah jumlah konsumen. Supaya konsumennya naik gimana? Bisa kita komunikasikan lewat sosial media, lewat online, dan lainnya. Karena kalau kita berjalannya offline atau kita cuma buka toko mengharapkan customer datang ke toko dibandingkan dengan kita beriklan, pasti beda impact-nya. Karena makin banyak customer yang terkomunikasikan mengenai produk kita.
Next. Nah, kemudian untuk pengembangan pasar baru. Nah, ini di sini teman-teman bisa melakukan riset yang sederhana gitu, riset yang sederhana aja. Kita mau buka, contoh ya, misalkan ini kita lagi disampaikan Bengkel Print lagi buka di Bali. Saat kita buka di Bali, kita nggak bisa langsung buka gitu. Kita riset dulu. Berapa kira-kira kebutuhan produk printing digital yang ada di Bali? Seperti apa di sana? Oh, ini area wisata. Area wisata banyak orang jual beli oleh-oleh produk-produk printing hasil dari Bali. Berarti akan banyak itu produk-produk printing yang diperlukan di sana, printing sablon. Terus bagaimana cara menghitung potensi? Bisa dihitung dari market yang ada sekarang seperti apa. Kemudian kalau mau kita kembangkan, ya, mengembangkannya kayak apa? Lokasi itu menentukan. Strategi pemasarannya mau kayak apa? Marketplace, Tokopedia, Shopee, kemudian kita masuk di Facebook, mau di Instagram, atau pakai influencer, nah, itu akan menentukan. Nah, termasuk produk apa yang dijual di sana. Nggak bisa, kita harus mapping dulu produk yang tepat, nyampe ke konsumen yang tepat. Karena kalau produknya dibikinnya banyak, tapi nggak sesuai, sayang effortnya, sayang waktunya. Itu teman-teman. Nah, ini kalau untuk produk baru ya teman-teman ya. Untuk produk baru diperlukan riset pasar juga. Jadi market itu seperti apa sekarang? Apa sih yang dibutuhkan konsumen itu seperti apa? Nah, sekarang ini dengan jalur digital, dengan cepatnya pertumbuhan digitalisasi itu kita udah bisa membaca sebenarnya kebutuhan customer itu apa. Saya ada membantu satu perusahaan bakery di Yogyakarta. Omset dari mulai cuman mungkin ya sampai awal cuma 700 juta, naik 5M, 20M, sekarang udah hampir 200 miliar per tahun. Bakery loh, lokal di Jogja saja. Dia punya 65 kantor cabang, 65 cabang, 200 miliar per tahun. Gitu ya. Karena yang dilakukan adalah strategi jangka panjangnya disiapkan. Jadi nggak cuma hanya membuat produk selesai jual. Dia melihat market itu butuhnya apa. Oh, market bergerak nih dari mulai ke sini sekarang mari ke sini ya. Dia kembangin lagi produk baru. Gitu. Makanya diperlukan riset pasar. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ide produknya apa? Ide produknya apa? Oh, sekarang lagi model kaos yang model seperti ini. Oh, lagi model apa? Gambar-gambar yang unik-unik seperti apa? Nah, itu bisa dilihat dari perkembangan di sosial media juga bisa. Kemudian mengevaluasi ide, mengembangkan konsepnya mau seperti apa, pengujian konsep, termasuk launchingnya seperti apa. Seperti sekarang ini, kita launching produk baru. Kalau kita mau melaunching produk ini di hotel bintang 5 mungkin nggak terlalu fit gitu ya, nggak terlalu sesuai gitu. Karena memang target marketnya ke UKM, gitu. Jadi kurang sesuai. Makanya akhirnya mencari lokasi, tempat, waktu yang sesuai, yang mendekatkan dengan konsumen kita, yang sekiranya konsumen kita comfortable atau nyaman berada di tempat itu. Nah, jadi ya teman-teman ya, jadi kesimpulannya adalah strategi road to market ini diperlukan diperlukan. Satu, tujuannya adalah mencapai target market. Jadi mencapai supaya produk kita itu sampai ke tangan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, competition map. Jadi berkompetisi dengan kompetitor. Kalau kita nggak punya road to market yang jelas, kita nggak sadar bahwasanya kompetitor udah ngelewatin kita jauh gitu. Karena kita nggak punya strateginya. Hanya cuma jualan. Dan kekurangan atau kelemahan dari teman-teman UKM yang saya bantu pada umumnya itu mereka fungsinya memang dari awal hanya jualan. Pokoknya jualan. Begitu udah sampai tinggi 50M dia stuck 50M, nggak gerak. Nah, baru tuh dikupas lebih detail deh, dalamnya apa, problemnya siapa, kompetitornya siapa, kenapa kok produk kita menurun. Seperti itu. Karena trennya produk itu gini, saat di posisi di atas, sebelum turun, kita harus mulai bikin strategi baru supaya ini naik.
Karena kalau nggak pakai strategi, saat produk itu turun dan kita nggak tahu sebabnya, ya kita akan terus turun ke bawah. Dan itu hampir semua produk. Makanya teman-teman kalau lihat, dulu yang namanya Rinso ya Rinso, Lifebuoy ya Lifebuoy. Karena mereka begitu ini turun, Rinso turun, dia bikin tuh varian Rinso apa, naik lagi. Jadi nggak sempat turun, naik lagi turun. Itu diperlukan diferensiasi. Terus efisiensi dari sisi operasional. Kalau kita nggak punya strategi, kita tahunya pokoknya hanya jualan, kita nggak sadar operasional kita tuh nggak efisien, terkikis. Nah makanya strategi ini bisa membuat kita mengukur sebenarnya potensi kita itu berapa. Ya. Kemudian pastinya ya meningkatkan penjualan, peningkatan berkelanjutan. Berkelanjutan means itu berkesinambungan. Jadi naik pelan-pelan tapi naik terus. Bukan yang naik terus habis turun habis, naik lagi turun lagi. Kenapa? Biasanya karena teman-teman hanya memikirkan jualan saat ini, tapi nggak memikirkan bagaimana persepsi customer terhadap brand kita itu seperti apa. Kalau persepsinya bagus, dia akan bercerita ke teman-temannya. Ini yang dia customer service. Jadi customer yang puas itu dia akan cerita ke satu orang. Tapi kalau customer nggak puas, dia ceritanya ke 10 orang. Jadi impact-nya sangat luar biasa kalau customer nggak puas ke kita itu. So that's why service itu sangat penting baginya. Kemudian adaptasi terhadap perubahan pasar. Marketnya bergeraknya, sekarang ini dulu pakai DTG, sekarang ke DTF. Kalau kita terus hanya bermain DTG, udah pasti nggak bakal ngangkat cara penjualan, karena marketnya udah berubah. Gitu. Nah demikian juga teman-teman, ketika teman-teman mencetak produk olahan atau produk cetakan, harus menyesuaikan trennya market itu apa sekarang itu. Nah itu akan lebih efektif pada saat kita masuk dari angle-nya customer, dari sisi sudut pandangnya customer seperti itu. Yang terakhir adalah pengelolaan resiko. Jadi resikonya bisa dikendalikan, bisa diantisipasi dari awal ketika kita melihat atau mempunyai strategi untuk market ini, karena semua terplan dari awal. Ini contoh route to market di produk Apple gitu ya kan ya. Dia Apple tuh mahal banget. Kadang-kadang nggak value for money, tapi tetap aja konsumennya nggak pernah habis itu. Ada produk baru habis, ada produk baru habis. Padahal harganya handphone 25 juta, 30 juta. Tapi kenapa kok konsumennya itu loyal? Karena dia mengedepankan produk inovatif dengan kualitas. Inovatif dan kualitas tinggi. Dan dia memposisikan produknya dia itu benar-benar produk eksklusif. Jadi ada pride-nya, orang pakai Apple ada pride-nya. Ada apa ya? Ada kebanggaan yang didapatkan. Nah, makanya target marketnya pun pasar premium. Bukan pasar yang kelas C, tapi kelas A yang dia targetkan. Karena produk yang dibuat produk premium sama dia. Gitu. Kemudian, Apple ini menggunakan kombinasi penjualan yang langsung melalui tokonya dia maupun melalui jalur online. Seperti itu. Nah, Apple tuh teman-teman bisa lihat kan, distributor pun dibatasi teman-teman. Kalau misalkan kita ada project dengan government gitu ya. Baca dengan government ada kebutuhan 10.000 iPhone. Kalau jatahnya sih distributor cuma 5.000 ya 5.000, nggak boleh. Jadi benar-benar dibatasi sama dia, karena dia nggak mau bocor kemana-mana. Terus akhirnya merusak brandnya dia. Nah itu strategi Apple udah sampai situ. Nah ini Netflix, saya pikir ibu apa udah paham lah. Jadi ini strateginya dia itu agak unik ya. Dulu orang nonton film, ya sudah nonton di bioskop seksual. Sekarang Netflix itu memposisikan diri bagaimana konsumen itu bisa punya pilihan. Saya ingin nonton film jam berapapun saya bisa. Saya ingin nonton film yang tipe filmnya apa saja saya juga bisa. Mau yang horor, mau yang action, mau yang apa juga bisa. Intinya mereka membuat rekomendasi dan konten yang
disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Ini namanya dipersonalisasi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Ibu-ibu yang suka drakor, ya dibikin apa? Page khusus untuk drakor.